Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja dan adik-adik kecil semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, nikmat-Nya, sehingga sore hari ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, sehingga bisa hadir di majelis kita pada sore hari ini di masjid yang mulia ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada sekalian kaum muslimin yang senantiasa menjaga, menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu sekalian, pada sore hari ini saya ingin menyampaikan satu materi, yaitu bagaimana kita meneladani keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maupun sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini hidup kan butuh sesuatu yang lebih, yang bisa kita agul-agulke nanti di hadapan Allah. Nggih mboten? Apa mau jadi orang biasa-biasa saja? Tanggane kaya ngene mosok nyong arep luwih nyong ya kaya ngene. Kancane kaya ngene mosok nyong arep luwih nyong ya kaya ngene wae. Ya. Tentu tidak. Tentu kita mau menjadi orang yang lebih daripada orang lain. Jangan sama. Ya. Jangan samanya itu bukan dalam perkara dunia nyun sewu, dalam perkara akhirat. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis di mana salah seorang sahabat, yaitu Abu Musa Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Beliau suatu saat itu mencari Rasulullah. Mencari, kemudian ketemu bahwa Rasulullah itu sedang wudu. Kemudian beliau mendatangi Rasulullah, ya, dan menunggu sampai Rasulullah ini selesai wudu. Beliau menjaga pintu yang dipakai tempat untuk wudu Rasulullah. Kemudian selang beberapa saat datanglah seseorang, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq meminta izin, ya, untuk menemui Rasulullah. Kemudian Abu Musa Al-Ansari ini mendatangi Rasulullah, menyampaikan pada Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Bakar ingin bertemu, minta izin masuk. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Musa, izinkan dia masuk dan sampaikan kabar gembira bahwa Abu Bakar akan nanti akan masuk surga. Kemudian datanglah orang kedua, ya, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga sama, dia minta izin masuk untuk bertemu Rasulullah. Abu Musa Al-Ansari kemudian menyampaikan pada Rasulullah bahwa Umar bin Khattab minta izin masuk. Kemudian Rasulullah mengatakan pada Abu Musa,
izinkan dia masuk dan sampaikan kabar gembira bahwa dia nanti akan masuk surga. Kemudian orang yang ketiga datang, siapa itu? Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman juga begitu, minta izin untuk bertemu Rasulullah. Ya, karena Abu Musa ini menjaga pintunya, ya, jadi do minta izin, ya. Kemudian Abu Musa juga menyampaikan pada Rasulullah, Rasulullah kemudian menyampaikan pada Abu Musa, izinkan Utsman bin Affan masuk dan kabarkan pada dia bahwa dia akan masuk surga, tetapi nanti dia akan tertimpa satu musibah. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, ini 3 orang yang awal dikatakan Rasulullah apa? Akan masuk surga. Siapa yang mengatakan akan masuk surga? Sinten sing mengatakan bahwa ketiga sahabat ini akan masuk surga? Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah menjamin ini 3 sahabat akan masuk surga, apakah sahabat-sahabat ini kemudian akan santai-santai? Santai mboten? Wah, aku wis dijamin surga. Tidak. Nggih. Kita sudah dijamin surga dereng? Enten sing ngendika Bu Siti jenengan niku dijamin masuk surga. Enten mboten? Sing sanjang Pak Nur. Ya, kita itu belum ada yang pernah menjamin kita masuk surga, tetapi kita apa? Leha, santai-santai. Subhanallah. Inilah salah satu keistimewaan daripada sahabat. Bagaimana sih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Mari kita contoh, kita lihat. Dibanding sahabat yang lain, misalnya Umar bin Khattab. Pernah Rasulullah meminta kepada sahabat ketika mau perang, tolong kumpulkan infak, kalian semua berinfak. Umar bin Khattab datang dengan membawa separuh daripada hartanya. Separuh hartanya nek atene jenengan separuh diserahke kira-kira terima mboten? Terima mboten, Pak? Separuh dari hartanya jenengan. Wah, kose. Separuh niku kathah. Dan harta Umar bin Khattab itu memang banyak. Beliau orang kaya. Separuh hartanya diserahkan. Ya, tetapi yang terjadi rumongsane Umar bin Khattab ketika itu wis akeh banget nggih. Umar bin Khattab sudah separuh, datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Umar sudah separuh, Abu Bakar mengatakan ketika ditanya Rasulullah, apa yang akan engkau infakkan? Abu Bakar mengatakan, aku serahkan semua hartaku kepada engkau. Sedaya diparingi. Ketika ditanya kalau diserahkan semuanya untuk anak istrimu akan dikasih apa? Maka kata Abu Bakar, anak dan istriku aku serahkan kepada Allah. Kinten-kinten nek garwane jenengan kados niku jenengan siap wonten ibu-ibu. Gre dititipke niki karena kita ini Masya Allah, kita ini belum yakin, ya, kita belum yakin, iman kita ini masih lemah, masih di bawah, ya. Sing separuh mau, Umar bin Khattab mengatakan Abu Bakar memang tidak bisa disaingi, ora iso ditiru pokoknya. Ya, luar biasa Abu Bakar As-Siddiq. Luar biasa. Karena yakin dengan janji Allah yang tersebut di dalam surat An-Nahl ayat 39. Allah berfirman, ya, terus pundi firman Allah, dan infakkanlah hartamu
maka akulah yang nanti akan menggantinya. Napa? Kalau berinfak pada Allah, Allah yang akan mengganti. Makanya tidak ada sejarahnya orang yang zakat, orang yang sedekah, orang yang infak itu jadi miskin. Tidak ada sejarahnya. Orang yang zakat, infak, sedekah maka hartanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki kok mresek sinyale. Okay. Ada satu lagi kisah dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini. Bagaimana kisahnya? Suatu kali satunggaling wekdal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bermajlis dengan para sahabatnya. Okay. Kemudian Rasulullah bertanya pada sahabat-sahabat itu, siapa yang hari ini berpuasa? Tapi mboten pas Ramadan nitakoni Rasulullah. Siapa yang hari ini berpuasa? Sahabat semuanya diam, tidak ada yang jawab. Soalnya memang ora ono sing poso. Oke. Mboten yuk napa? Ngapusi niku mboten. Ya. Maka kemudian karena tidak ada yang menjawab, sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, saya ya Rasulullah, saya hari ini berpuasa. Ya. Sinten sing poso namung sahabat Abu Bakar. Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepada sahabat-sahabatnya, siapa yang hari ini sudah takziah orang yang meninggal? Oke. Sahabat-sahabat juga semuanya diam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, saya ya Rasulullah. Satu majelis ini yang hari itu sudah takziah hanya Abu Bakar, padahal ya hari belum genap 24 jam, satu siang itu juga belum rampung. Ini baru dua keutamaan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa yang hari ini sudah membesuk orang sakit? Sahabat-sahabat juga semuanya diam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kulo ya Rasulullah, kulo pun besuk pun tuwi tiang sakit. Kemudian pertanyaan Rasulullah yang terakhir kepada para sahabatnya, siapa yang hari ini sudah memberi makan orang yang miskin? Sahabat juga diam ketika itu. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, saya ya Rasulullah, saya sudah memberi makan orang miskin. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan itu tanpa riak, tanpa pingin pamer. Nggih. Sing siji salah Pak. Iki bature mete. Tanpa pingin ini mau dipuji. Ya. Beliau menjawab karena Rasulullah bertanya harus dijawab, dan memang yang lain itu tidak ada yang menjawab. Ya, sehingga Abu Bakar menjawab sendiri. Hari itu beliau berpuasa, hari itu beliau sudah takziah, hari itu beliau sudah membesuk orang yang sakit, dan hari itu beliau juga sudah memberi makan orang yang miskin, orang yang membutuhkan. 4 keutamaan ada pada diri Abu Bakar As-Siddiq pada hari itu, dan Rasulullah katakan, sing sapa wonge, barang siapa di dalam dirinya ada terkumpul 4 itu,
maka dia berhak masuk surga. Pengen mboten sih jane punya keutamaan-keutamaan seperti itu. Pengen saged mboten nglampahi nalika tiang-tiang mboten siam lajeng kita siam. Oke, ini tamparan buat saya, buat jenengan semua, ya, tamparan sahabat yang tadi sudah jelas-jelas dijamin masuk surga saja masih masih berupaya untuk berbuat amal yang terbaik. Kita yang belum jelas surganya nyuwun sewu masih leha-leha. Coba bagaimana dalam hari itu Abu Bakar puasa ketika orang-orang tidak berpuasa. Opo kuwi poso Senin Kemis, opo kuwi poso Daud, ayo monggo kita berpuasa. Kemudian amalan tadi yang dilakukan oleh Abu Bakar apa? Takziah orang yang meninggal. Ini kadang-kadang nyuwun sewu menjadi peringatan dan pelajaran bagi kita sekalian, ibu-ibu nyuwun sewu. Kalau takziah ndak usah nunggu jenazahnya itu dikubur wedi, ya. Mengkolah nek wis dikubur wedi, ya. Takziah niku napa? Kita datang nyolati, gitu. Bapak-bapak nyuwun sewu, nek enten sing tanggane sedo, agi-agi takziah ewang-ewang. Kadang-kadang kula semerep enten tanggane sing sedo ning isih kober dolanan manuk nang ngarep omah. Enten niku Pak, kula semerep, ya Allah, iki yo ngesuk kowe nek gentenan keprige sing arep nulungi sapa? Gitu. Datang takziah ora usah nunggu amplop teko. Yo kudu ngisi nang pindho ora apa-apa, niate kita menghibur, dan jangan mengko-mengko didulukan kalau takziah. Ya, ini yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga apa? Ketika ditanya Rasulullah tadi apa? Sopo sing dina iki wis besuk orang sakit. Nyuwun sewu Bapak Ibu, kalau besuk orang sakit itu niki nggih ora usah ditunda-tunda, mengko wae nang omah. Mengko wae nang ngomah. Nek wis kondur, ya nek kondure sing urip, nggih mboten. Nek kondur ning gari dadi jenazah, kita belum besuk, apa jadinya? Padahal pahala membesuk orang sakit itu luar biasa. Kaya dene sedang berada di taman surga, diikuti oleh 70.000 malaikat. Kok isih ditunda-tunda, mengko wae ngesuk wae, ya, mendoakan yang paling penting, ya. Dene amplop niku nomor 17. Gitu. Asline kaya niku, Bu. Ya, dan betul-betul niatkan karena Allah, bukan karena nah, nyuwun sewu. Apa yang terakhir tadi yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika semua orang tidak melakukan? Berinfak. Sopo sing memberi makan orang miskin. Saya sudah pernah mengatakan kemarin, ya, para sahabat itu luar biasa kalau memberi sesuatu kepada orang lain. Tidak turahan, tidak kelebihan, ning betul-betul didhisikake. Ora sing kadaluwarsa maning, sing nang omah wis ora seneng. Iki kayak wong liya. Tidak. Yang kita sukai itulah yang kita berikan kepada orang lain. Kadang-kadang kan gitu. Orang ming makanan coba sekarang diumumke, Pak ibu-ibu nyuwun sewu ngenjang kita ngumpulke pakaian pantas pakai nggih untuk korban bencana alam. Wah, cepet-cepetan wis toke kabeh kaya sing ora ana benike sing do suwek, sing ora ana restinge. Cepet-cepetan pompong ki pompong, engko pen disortir neh karo panitia luweh. Kita kadang-kadang berpikir seperti itu. Coba bisa kok kita mulai sekarang, ayo. Niki teng masjid niki,
ya, di masjid ini, oh rukuh tak paringi sing anyar ora bekase gonyong, sarung tak kei sing anyar ora bekase gonyong. Nggih. Jadi jangan kita mengatakan ini bekase saya, ini saya berikan yang terbaik, saya berikan karena Allah. Nyuwun sewu, kadang-kadang kita berpikir begitu ya. Berpikir sing wis ora kanggo, sing ora disenengi, sing tak keke gitu. Jangan lagi, berikan yang terbaik pada orang lain, ya, sehingga orang lain itu bahagia. Kok ngenai pakaian pantas paket dienggo wonge kayak bekase nyong kayak elek meneh niku. Jadi ini bapak-bapak, ibu-ibu, masya Allah. Kalau kita bicara keutamaan sahabat, masya Allah luar biasa. Ya, sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan begini, kalian jangan pernah mencela sahabat. Napa? Kalian jangan pernah mencela sahabat. Kalaulah kalian ya berinfak 1 gunung emas, kalaulah kalian berinfak 1 gunung emas, kalian tidak bisa menandingi apa yang dilakukan oleh sahabat, meskipun itu setara dengan satu mud. Ya, tidak ada yang bisa menandingi apa yang dilakukan oleh sahabat. Tahu Abdurrahman bin Auf? Siapa Abdurrahman bin Auf? Beliau juga dari golongan muhajirin. Datang ke Madinah, ya. Beliau itu adalah seorang yang pintar sekali berdagang. Ya. Sahabat itu mentalnya bukan mental pengemis. Sahabat itu mentalnya bukan mental peminta-minta. Beliau akhirnya ke pasar, mulai dari pasar beliau berdagang sehingga menjadi sahabat yang kaya raya. Sampai-sampai diriwayatkan ketika beliau sebelum meninggal itu, beliau mewakafkan kekayaannya senilai 6 triliun kepada Islam. Luar biasa kan? Jadi harta ini tidak dibawa kemana-mana kecuali untuk kita nikmati di akhirat. Sama Bapak Ibu sekalian yang sewu, kayak hari ini dan hari kemarin, hari-hari berikutnya nanti, kita ini diperintahkan atau diajarkan oleh Rasulullah, sing siapa memberi makan kepada orang yang berbuka, maka dia akan mendapatkan apa? Pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun darinya. Ini kalau kita memberinya, nyuwun sewu, beri yang terbaik begini. Kemudian apa? Jangan pernah kita mengatakan iki nyong sing ngekei. Justru kita yang memberi itu sedang diberi pahala oleh orang-orang yang berpuasa ini. Ini nggih, jangan sampai salah nggih. Jadi pertama apa? Berikan yang terbaik, makanan atau minuman yang terbaik. Dan persepsikan di sini apa yang dikatakan Rasulullah, saya memberi ini sesungguhnya saya sedang diberi oleh orang yang berpuasa pahala yang banyak. Coba yang berpuasa ini banyak sekali. Ya, di mana-mana kita memberi. Kalau kita memberi artinya kita sedang diberi oleh orang lain. Nggih mboten? Jadi jangan salah, kayak isone bukoh tak paringi nyong kayak enggak. Kita ini yang sedang diberi oleh mereka. Lah nek ora ono sing dikai arep ngekei sapa? Nggih mboten? Jadi ini yang harus kita ya. Dan nyuwun sewu, keutamaan itu harus kita pelajari supaya kita bernilai lebih di hadapan Allah. Nanti jangan lupa ya, giatkan di dalam kita beribadah. Mudah-mudahan kita ketemu satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu, malam Lailatul Qadar. Ora ana wong ujian sekolah, ujian ora yuk lulus mboten enten. Mesti kudu sinau sik sing sregep,
nggarap soale yo melu ujian bisa lulus. Semanten ugi Lailatul Qadar. Apa meneh kok muni ming melu peringatannya wis melu peringatan Lailatul Qadarnya wis Lailatul Qadar mboten kaya niku. Ya. Jadi mulai dari sekarang ayo kita berlatih untuk mendapatkan malam tersebut. Ya, mudah-mudahan kita sekalian besok ketika kita sudah meninggal dunia, ya, tiba saatnya kita meninggal dunia husnul khotimah. Itu kita harus cari, kita harus dapatkan husnul khotimah itu. Itu satu keutamaan. Apapun yang amal kita lakukan menjadi wasilah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang berkualitas di hadapan Allah. Ngaten, mugi-mugi manfaat. Kita akhiri subhanaka wahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.